Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Tulus dan teguh. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, renungan ini mengajarkan kepada kita pentingnya memiliki kepedulian dan iman yang tulus dalam hidup kita sebagai umat Katolik. Pertama, kita harus memiliki hati yang peduli terhadap penderitaan orang lain dan merasa terketuk untuk membantu mereka. Seperti perwira Romawi, kita harus mampu melepaskan ego dan merendahkan hati kita untuk mengasihi sesama. Yang kedua, iman kita harus teguh dan tulus seperti perwira Romawi ini. Iman tersebut membutuhkan kepercayaan penuh bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Iman yang kuat akan membawa kita kepada pertolongan dan penyembuhan dari Tuhan Yesus. Cerita ini juga mengingatkan kita bahwa takdir dan kerajaan Allah melampaui segala batas budaya, suku, dan ras. Kepedulian dan iman yang tulus mempersatukan kita kepada Kristus, dan kepada Yesus kita berharap. Jadi, mari kita belajar dari perwira Romawi dalam cerita ini. Mari kita tumbuh dalam kepedulian yang tulus terhadap sesama dan dalam iman yang menggelora kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, kita dapat menyaksikan mujizat-mujizatnya dalam hidup kita dan membawa berkat bagi orang lain. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka.
siap menerima kepedulian dan kasih-Mu. Bantulah kami untuk selalu memiliki kepedulian yang tulus terhadap sesama, seperti yang ditunjukkan oleh perwira Romawi ini. Bimbinglah hati kami untuk merasakan penderitaan orang lain dan memberikan pertolongan yang diperlukan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.